Semua orang yang mendengar ketika film Inside Out akan dibikin film sequelnya udah pasti auto pesimis, gua jamin. Mulai dari Disney-nya sendiri yang udah kalian tahu sendiri lah udah mulai kagak jelas. Orang udah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Disney. Bahkan gua mulai denger isu-isu yang sangat-sangat kenceng belakangan ini sebelum nonton film Inside Out 2 ya. Yaitu Riley sebagai karakter utama di film Inside Out bakal menjadi karakter yang LGBT. Tapi yang pasti semua tuh punya ekspektasi yang cukup rendah terhadap Inside Out 2. Terutama dari segi plot cerita yang film pertamanya kita tahu sendiri masterpiece. Salah satu masterpiece Pixar pada tahun 2015. Terus lu bikin film keduanya meskipun isu remaja mungkin bisa dibikin cerita yang lebih fresh. Tapi kayak lu nggak perlu bikin film keduanya karena yang pertama tuh udah bagus banget. Tapi dari semua ekspektasi tersebut yang muncul di otak gue ketika masuk ke teater, dan gue tentunya nonton dengan perasaan yang sangat-sangat pesimis. Tapi taunya gue diskakmat sama film Inside Out 2 ya. Gue malah dibungkam karena untuk kedua kalinya air mata pria ini kembali keluar. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skip Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Akhirnya setelah sekian lama kita bahas horor lokal lagi, film-film action lagi, kita kedapatan lagi film animasi yang menjadi fondasi hidup gua, anjay. Fondasi kagak tuh. Tapi karena kalian tahu sendiri kan, gua itu dibesarkan dengan asupan dari film-film Disney, Pixar. Dan Pixar tentunya udah jadi bagian dari kehidupan gua pas masih kecil. Gue suka banget film-film Pixar. Dan Inside Out 1 pada tahun 2015 selalu menjadi salah satu film yang membuat gue tidak melupakan seberapa nangisnya gue nonton film itu. Selain Monster Inc. dan Up tentunya sebagai film yang sangat-sangat emosional. Dan kita tahu sendiri, film-film Pixar itu selalu mengutamakan emosi di situ. Berbeda dengan DreamWorks yang lebih ke arah visual dan animasinya. Tapi kalian tahu sendiri lah ya, belakangan Pixar tuh kayak apa nih film? Lo mau gue bacain ya? Terakhir mungkin Coco sama Incredibles 2 yang cukup oke lah. Tapi setelah itu, Toy Story 4, Onward, Soul masih oke, tapi nggak se-ikonik itu juga. Terus ada Luca. Film apa ini ya? Turning Red, Lightyear, dan Elemental di tahun kemarin. Itu kayak film-film yang gak bisa masuk ke dalam hati gue seperti gue nonton film-film Pixar yang gue tonton dulu pas gue masih kecil gitu. Ini film-film apa ini belakangan? Tapi akhirnya kita mendapatkan Inside Out 2 yang gue kira ekspektasinya rendah gitu ya. Pesimis banget, ternyata bagus banget cuy ini film. Ya seperti yang udah bisa diprediksi sama kalian semua, film ini menceritakan karakter utama kita, Riley, yang sudah beranjak menjadi remaja. Dia bersama dua temannya, si Brie dan Grace. Itu kan kalian tahu sendiri lah, dia suka main ice hockey di sekolahnya gitu, masuk tim ice hockey. Nah di film keduanya ini, konflik bermula ketika dia masuk ke tim baru, yang dimana si Riley ini sangat mengidam-idamkan untuk masuk ke tim ini. Dan layaknya konflik kita sebagai remaja, ketika kita punya teman-teman yang baru, lingkungan yang baru, tentunya kalian tahu lah ya, pasti ada teman-teman yang upper class gitu ya, yang kelas atas. Dan kita masih punya teman-teman best friend kita yang nerd gitu kan. Kita masih di wilayah yang nerd nih sebagai anak kecil. Dan akhirnya ketika kita udah beranjak remaja, kita pengen masuk ke lingkungan ke yang upper class gitu. Ketika kita pengen masuk menjadi bagian dari upper class, ya tentunya kita pengen merasa diterima, kita pengen melakukan apapun untuk bisa diterima ke dalam upper class tersebut. Dan kita mulai meninggalkan teman-teman kita yang masih mewakili emosi ketika kita masih anak kecil. Kita pengen jadi remaja, kita pengen menjadi lebih keren. Itu kan konflik yang sangat-sangat umum. Dan gue yakin ya, buat kalian yang Gen Z, yang mungkin nonton Inside Out 1 pada saat masih kecil gitu ya, mungkin kalian relate pas masih kecil. Tapi ketika kita nonton film keduanya yang udah 9 tahun ya, kita nggak nonton film Inside Out, kita disuguhkan dengan konflik yang lebih relate lagi untuk kondisi kita saat sekarang. Too gross to go to camp or anywhere ever again! Well, that's a preview of the next 10 years. Ya, yang bikin Inside Out 1 itu menjadi luar biasa pada tahun 2015 adalah konsepsi emosi-emosi manusia, emosi primer. Kalau kita kan di dalam kehidupan kita tuh punya 6 emosi primer sebenarnya. Cuman satu emosi mengenai terkejut, kaget itu dihilangkan dari film pertamanya, jadi lebih ke 5 emosi dasarnya aja gitu. Marah, sedih, bahagia dan lain-lain ya. Kalian tahu sendiri ini di sini kan. Nah, dari 5 emosi dasarnya dikonsepsikan sedemikian rupa sehingga ketika kita merasakan emosi tersebut di kehidupan nyata,
ya berarti ada karakter-karakter bentuk emosi itu yang mengontrol kita sehingga kita merasakan emosi tersebut di kehidupan nyata. Itu yang bikin menarik kan, itu yang membuat penceritaannya begitu kreatif. Nah, di film keduanya ini karena si Riley udah beranjak menjadi remaja, ada 4 emosi baru yang ditambahkan karena ada perubahan nih dinamika sifatnya ya, dari yang kecil sekarang udah jadi remaja. Dan ada 4 emosi: anxiety yang merupakan kecemasan, terus ada envy juga yang mewakili rasa iri, ada ennui yang mewakili rasa bosan, jenuh, dan terakhir tuh embarrassment, yaitu rasa malu. Dan 4 emosi ini menurut gue cukup akurat dibandingkan emosi-emosi lain ya. Untuk peralihan dari masa kecil ke remaja ya, 4 emosi ini yang memang mungkin salah satu yang paling fundamental lah. Meskipun gue ngerasa kayak karakter envy yang nih si bocil ini menurut gue kayak nggak terlalu berperan penting ya di film ini ya. Kayak dia cuman jadi combo mautnya anxiety, karena memang anxiety yang jadi lebih diplot sebagai antagonis utama di film ini. Meskipun dia bukan villain lah jatuhnya, bukan penjahat. Ya layaknya emosi yang hidup aja, masing-masing pengen take over karakter manusianya gitu. Kayak anxiety ketika jadi remaja, ya yang dominan udah pasti anxiety. Karena memang si Riley ini pengen masuk ke upper class, ke orang-orang keren para tim hoki itu. Dan dia mulai mau meninggalkan teman-temannya dulu yang dia udah rasa, ini udah kekanak-kanakan lah, ini masa lalu gua gitu. Ya itu ada anxiety di situ kan. Kayak gimana caranya gue bisa impress teman-teman baru gua, gimana caranya gue bisa diterima sama lingkungan baru gua. Itu semua kan ngomongin masalah anxiety. Makanya anxiety diplot menjadi antagonis utama yang menjadi opposite utama dari Joy. Ya kalian tahu sendiri, karakter utama kita, protagonis dari sisi emosinya itu masih dipegang sama Joy. Dia leadernya dari dulu gitu. Joy itu kan artinya ya sukacita lah. Ya mungkin banyak yang bilang bahagia, tapi ya kalau bahagia kan happy sebenarnya. Kenapa di film ini menggunakan kata-kata joy bukan happy? Ya menurut gua ada perannya, ada fungsinya. Karena joy itu sukacita lebih melambangkan rasa bersyukur. Kalau di film pertamanya itu mengenai kekeluargaan, hal yang paling primer, yang paling fundamental dari kehidupan kita. Nah ini sekarang kita masuk ke hal yang lebih sekunder, yaitu pertemanan, sekolah. Dan kalian tahu sendiri, kebalikan dari joy, rasa sukacita, yaitu adalah rasa anxiety. Anxiety udah pasti lawanannya si joy, karena ketika kita joy, kita bersyukur apa adanya, kita bahagia dalam menghadapi segala sesuatu. Sedangkan anxiety yang menahan kita untuk bersyukur, karena dengan adanya anxiety kita selalu berpikir mengenai hal-hal yang kita pengen plan, kita pengen rencanakan gitu. Kita pengen semuanya keadaan menjadi perfect, makanya kita ada anxiety. Aduh jangan sampai kayak gini deh, nanti perasaan dia kayak gini. Aduh supaya gue bisa begini ya gue harus kayak gini. Itu kan semua rasa anxiety yang timbul ketika kita masih remaja. Dan menurut gue pas aja premis cerita dari film Inside Out 2 yang membuat anxiety itu jadi take over si Joy. 4 perasaan emosi yang baru ini, anxiety, envy, ennui, sama embarrassment, take over 5 emosi dasar yang ada di dalam diri Joy ketika masih anak-anak. Karena kalian tahu sendiri, 5 emosi dasar atau 6 sebenarnya itu mewakili ketika kita masih kecil. Ketika kita masih berumur 6 bulan kalau nggak salah ya, ya emosi yang kita punya cuma 6 itu. Makanya itu 6 emosi primer. Baru semakin kita bertumbuh, makin banyak lagi emosi yang kita punya. We gotta get our mouth guard, people. Fear. No, that's not ours. Yang gue suka tuh pengembangan cerita dibandingkan film pertamanya. Ya gue tahu ngomongin remaja udah pasti banyak banget mengenai emosi yang kita bisa otak-atik nih secara cerita. Tapi gue nggak expect sekreatif ini penulisan skrip dari film Inside Out 2. Mau dari world building dalam kehidupan otak manusia tuh seperti apa, makin diperjelas lagi. Ya mungkin di film pertamanya kan lebih segmented karena kita masih kecil juga. Targetnya untuk Gen Z yang di saat itu masih kecil. Ya kita nggak perlu mikir macam-macam. Kita masih sederhana pikirannya. Udah sangat-sangat bagus, udah sangat-sangat impactful. Udah bisa bikin kita nangis lah dulu. Nah sedangkan ketika kita udah beranjak remaja, kita perlu yang lebih kompleks lagi dari segi cerita. Dalam artian kita pengen tahu kan, ketika kita merasakan perasaan gini, ketika kita kayak gini, dalam otaknya tuh kayak gimana, digambarkan seperti apa di film Inside Out 2. Itu kan yang selalu menjadi plot hole lah. Ya, karena memang Inside Out gak bisa 100% menggambarkan, mengkonsepsikan apa yang terjadi dari emosi kita dalam hati. Ya gak mungkin juga, namanya juga kartun sederhana, yang penting buat anak-anak dapat pesan moralnya. Tapi uniknya tuh gue udah cukup puas. Gimana cara penggambaran sarkasme ketika kita ngelakuin sarkasme di kehidupan nyata. Dalam otak tuh seperti apa kondisinya gitu loh. Kehidupan emosi-emosi itu seperti apa. Atau misalnya kita lagi brainstorming idea gitu. Ide-ide yang jelek tuh digambarkan dengan storm beneran, dengan badai beneran. Genius man. Dan gue yakin banget kebanyakan dari kalian pasti nanya sama gue, apakah gue bisa dibikin senangis pas nonton film pertamanya. Karena ya ketika kita ingat film Inside Out 1 ya pasti perasaan nangis yang selalu menghantui kita ketika Bing Bong mati. Kalian tahu lah di film pertamanya karakter Bing Bong sebagai teman imajinasinya Riley ketika masih kecil, dan dia berkorban untuk Riley dengan quotes yang selalu terngiang-ngiang di otak gue nggak bisa keluar. Take her to the moon for me.
take her to the moon for me. Okay? Anjir, itu kata-kata yang kalau kita inget lagi men, kalau Bing Bong ngomong itu take her to the moon for me, itu ya kita udah pasti menggenang lagi air matanya. Karena ya mungkin ketika kita masih kecil kita punya teman imajiner, dan ketika teman imajiner itu berkorban untuk kita, itu sih auto mengandung perbawangan duniawi ya. Visualisasinya Bing Bong yang mulai fade away, musik piano melodi yang bermain dengan pelan. Itu sedih banget men. Salah satu momen paling emosional dari semua film Pixar yang pernah gue tonton. Tapi apakah kita mendapatkan momen seperti itu lagi di film Inside Out 2? Sayangnya untuk secara emosional mungkin gak se-emosional Bing Bong dulu ya. Tapi lebih ke relatability-nya aja. Gue makin relate ketika gue udah beranjak remaja. Lewat film ini gue kembali diingatkan untuk belajar lagi. Meskipun mungkin gak sesedih yang film pertamanya ya, tapi ada satu momen, ada satu scene yang kembali membuat gue meneteskan air mata. Bukan karena emosionalnya, tapi karena relatability-nya buat gue. Kalian tahu sendiri, gue dari kecil itu udah jadi atlet wushu. Dan gue selalu ikutin pertandingan, mau kejuaraan Asia lah, mau kejuaraan nasional gitu ya. Lu tanding wushu, lu inget ini passion lu cinta sama olahraga ini gitu loh. Sama kayak sekarang juga gue sebagai content creator bikin video, ya kadang-kadang misalnya view-nya turun, ya kadang-kadang kan kayak sebagai content creator kayak mulai kenapa view-nya gini kan. Tapi lewat film ini ya, ini kembali mengingatkan gitu, kayak ya bukan duit doang. Ini gue ngelakuin ini bukan cuma duit, bukan hanya sekedar anxiety. Aduh, gimana ya kalau konten gue kayak gini? Gimana ya kalau misalnya gak ada yang nonton? Gimana kalau ada yang benci sama gue? Semua perasaan itu mulai bisa hilang. Karena apa? Karena kita ingat lagi motivasi pertama kita mau melakukan hal ini. Kenapa? Karena kita senang melakukan ini. Karena kita cinta sama pekerjaan ini. Gue cinta sama pekerjaan gue sebagai atlet wushu. Gue cinta sama pekerjaan gue sebagai content creator, untuk bikin video, untuk nonton sebuah film. Meskipun filmnya sesampah apapun, tapi gue cinta untuk bikin review buat kalian. Rasa cinta, rasa bahagia itu kan yang membuat jadi termotivasi lagi untuk melakukan hal ini dengan sepenuh hati. Bukan sekedar untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Selalu gue berkali-kali ngobrol sama orang-orang, selalu motivasi menjadi yang terbaik, hardworking. Percuma ketika kita membiarkan anxiety itu berperan terlalu dalam kehidupan kita. Kita selalu berpikir planning A, B, C, terlalu main taktik, terlalu berpikir dengan keras. Percuma kalau rasa kebahagiaan, joy itu hilang dari hidup lu. Itu yang gue tangkap dari Inside Out 2. Dan momen ketika Riley bermain hoki dengan bahagia, ketika joy itu balik ke perasaan, iya, disitulah air mata gue keluar men. Pada akhirnya persahabatan dan kejujuran adalah yang paling terpenting. Ketika kedua hal itu ada dan rasa bersyukur kita muncul, keberhasilan pasti akan datang dengan sendirinya kok. Serius, gue selalu belajar serahin aja semuanya kepada yang di atas. Kita bukan Tuhan, kita gak bisa kontrol semuanya dengan anxiety, dengan planning yang kita punya. Kita cuma bisa bersyukur. Makanya tuh gue agak kasihan ya sama Gen Alpha ya, gen di bawah gue nih. Ya buat kalian para Gen Z yang seumuran sama gue, beda-beda tipis umurnya ya, mungkin merasakan perasaan yang sama ketika dulu masih kecil nonton Inside Out 1 luar biasa, nonton film Inside Out 2 pun masih luar biasa dengan relatability yang ada. Sedangkan Gen Alpha udah dapat film-filmnya kayak apa nih? Turning Red, apa Onward masih mending lah. Apa Lightyear, Luka sih parah sih. Kasian kan? Sorry ya. Dan nonton Inside Out 2 menurut gue dapat pembelajaran yang cukup bagus lah. Untuk anak kecil di zaman sekarang pun oke. Untuk orang yang udah remaja pun oke. Bahkan kayak umur gue, yang dimana gue umur 22 pun masih sangat-sangat dapat banget pembelajarannya. Meskipun, nah sekarang gue pengen ngomongin masalah beberapa kelemahan dari film ini. Salah satunya adalah di fase sebenarnya. Fase penceritaannya tuh banyak banget scene yang dibikin terlalu cepet. Bener-bener cepetnya cepet mampus ini. Bukan cepet yang biasa ya. Ini cepetnya kayak tak gitu. Ooh, walkie-talkies. Check. Can you hear me? I gotta press the button. Go for Joy. Copy that. Over. Dari dialognya cepet banget, perpindahan scene-nya terlalu cepet, sehingga ya beberapa momen di film ini membuat gue agak capek ngikutin. Beberapa scene ya, itu kayak mulai ayolah, gue pengen balik lagi ke merasakan perasaan emosionalnya lagi gitu. Tapi beberapa tuh kayak terlalu dibikin cepet. Mungkin kesannya pengen dibikin komedi, tapi komedinya jadi nggak masuk karena gue mulai capek ngikutin nih gitu. Secara fase belum bisa sebaik film pertamanya yang jadi seakan-akan kita tuh kayak dibawa masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan di film ini lebih ke kita dibuat mikir aja, oh ya ternyata pesan moral seperti ini, oh ternyata seperti ini. Ya relate sih. Dan ngomong-ngomong visual ya, gue bahas dikit aja karena ini bukan film DreamWorks yang kita bisa bedah secara estetika dan lain-lain secara animasinya. Ya Pixar dari dulu kita tahu
lebih menekankan sisi kartunisnya dibandingkan humanisnya. Kalau DreamWorks mungkin humanisnya ya. Kalau ini lebih ke kartunis ya. Karakter-karakternya lebih bikin lucu, yang imut-imut. Tapi dari segi visual peningkatannya jelas ya, karena ini udah 9 tahun dibandingkan film pertamanya. Dari segi tekstur kalian bisa perhatikan ya, dari rambutnya udah bisa kelihatan lah, tekstur kulitnya kan, emosi itu kan terdiri dari piksel-piksel, itu kerasa banget gitu. Jauh lebih detail setiap animasinya, meskipun terkesan simple kalau kita lihat sekilas doang. Tapi kalau lihat pakai mata, itu keren banget sih animasinya. Dan ada kombinasi mengenai animasi 3 dimensi dan 2 dimensi yang juga sedikit menghibur, sedikit memberikan sesuatu yang fresh lah dari sisi visualnya. Sebenarnya kalau ngomongin visual itu aja sih, lebih ke pendekatan moral, pesan moral untuk anak kecil seperti apa, pesan moral untuk kalian yang udah kerja, untuk kalian yang lagi stres, lagi depresi ya. Kita ingat lah motivasi kita pertama untuk melakukan pekerjaan itu karena apa. Ya, itu aja sih review dari gue mengenai film Inside Out 2. Gue nggak tahu kalian pendapatnya gimana. Kalau misalnya kalian nanya LGBT-nya ada nggak bang, gini-gini. Ya, kalau kalian perhatikan secara detail sih ya pasti ada lah ya. Gue kerasa beberapa tuh kayak diselipin secara tidak tersirat. Untungnya itu nggak terlalu jelas lah. Ya, gue udah nggak mau komplain lagi, udah bodo amat lah. Kalau Disney masalah begitu udah setiap film udah pasti ada. Tapi ya secara satu package film tuh termasuk yang bagus banget sih ini film. Makanya gue berani kasih final score 8,8/10 alias cakep. Super duper cakep, hampir mendekati top Marco Top karena memang super duper kreatif, genius. Siapa yang nulis skrip ini, Anda memang sangat-sangat genius ya. Oke, sisanya nanti kita debat di kolom komentar. Kalau kalian udah nonton filmnya, jangan lupa yang belum join membership community, join. Mulai dari 1000 per hari kalian bisa join di Critical Thinking buat dapetin trailer reaction dari gua, dan di Ngelantur Thinking kalian bisa dapetin pelajaran mengenai Movie Lovers Panel. Kita bahas skrip film terbaik, kita bahas mengenai film-film yang luar biasa impact terhadap hidup gua, dan banyak lagi. Ya, itu di Ngelantur Thinking. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.